Arab ente sudah dibukangi. Ente katakan ini baju dijamin tidak luntur, kenyataannya luntur. Jawabnya apa? Kalian kan Indonesia. Indonesia kalau baca kan dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Saya Arab. Arab ini kalau baca dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badiil hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban mutawarasabah syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin yang telah menghidupkan kita di dalam hidup ini. Senantiasa Allah limpahkan rahmat karunia yang sekiranya kita selaku hamba ingin menghitung, niscaya tidak akan terhitung bagi kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, firman Allah. Dan jika kamu menghitung akan nikmat Allah, maka niscaya tidak akan terhitung. Kemudian salawat salam kita hadiahkan pada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati barisan guru-guru kami, Bapak Ibu, saudara-saudaraku hamba Allah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan tausiah kita tadi malam. Ramadan hendaklah kita menjaga akan lisan, ucapan, perkataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, aw liyasmut, atau hendaklah ia diam. Terlebih-lebih kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini,
Jangan awak suka menggunjing, menggibah, adu domba, kemudian berdusta, bahasa kitunya mangicuh, bahasa orang tapanuli margabus, sangat marbuka. Karena itu bisa menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Yang tak kalah pula di antara kita yang mengais rezeki, menjalani atau melanjutkan kelangsungan hidupnya, yang usahanya dagang, apalagi pula dake hari raya. Baju rancak, sayang anak, datanglah kemari. Hari raya dake rumah. Iko baju rancak kualitas dijamin harga murah. Kira-kira leka beda baju rancak kualitas dijamin harga murah. Ya mudah-mudahan begitulah adanya. Cuman secara logika kita saja Bapak Ibu. Nah, kualitasnya rancak dijamin harga murah. Leka beda tindak. Bara baju kote haragoe 200.000 nak. Dah bisa kurang teh lain, bisa kurang masa kete di. Jadi bara kawa bayi kote baju ko abaye lah 199.500 rupiah. Kok sakit mana kita? Tapi anak minta kan kurang sakit. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kita beli baju minta kurang, jangan kurang sedikit, minta kurang banyak. Ongkos ojek tak dapat dotek balik pulang ke rumah. Ongkos becak tak dapat dotek balik pulang ke rumah. Sakit mana kurangnya? Lima tinggal anak. Awak tinggal di Sungai Pandahan teh, sungai. Iyo. Siang orang tua sekolah orang tua anak. Iyo pak. Kalau sekolah tu orang tua anak itu kawan sekolah itu dulu rumah. Mulai dari SMP sampai ke SMA. Banyak dari tadi ikan Tuhan anak sekolah anakku. Kalau begitu kurang banyak lah. Tak usah kurang sedikit. Bayarlah baju ni 145.000 rupiah. Untung 5.000 etek jadilah. Dibayar di anak tu Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Labar untung etek tu 50.000 rupiah. Kecil 5.000 nya. Nah, aku nama itu apa? Labar untung margabus. Marbuka. Dah awak sedang puasa, tulisan tak dijago, siu amal puasa itu, artinya gugur pahalanya. Kalau itu ya di Makkah lain tak pengijuah, di Makkah lain tak parutoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kejadian di musim haji. Seorang pedagang Arab lumayan fasih bahasa Indonesia lewat di hadapan ini embarkasi jemaah haji Indonesia. Ini pedagang Arab, dia bahasa Indonesia. Singgah kemari. Ayo Bapak Ibu, ini baju bagus, dijamin tidak luntur, harga murah. Singgah ini jemaah embarkasi ini haji Indonesia. Betul ini Arab. Ini baju dijamin tidak luntur, harga murah. Betul. Kalau tak percaya coba tengok ada tulisannya di situ. Dijamin tidak luntur. Dibelilah baju itu, setelah itu dipakai kotor, cuci, luntur. Kalau cara gitu orang rau munuah kodang
wah. Kok lain buat tahu itu lah. Tahu ngomong kalau tahu itu. Saking hebat luntur maluah baju itu. Nah, akhirnya Sultan hanya protes di Indonesia. Arab ente sudah dibungkami. Ente katakan ini baju dijamin tidak luntur, kenyataannya luntur. Jawabnya apa? Kalian kan Indonesia. Indonesia kalau baca kan dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Saya Arab. Arab ini kalau baca dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Jaga lisannya. Nah, baik. Kami tak akan berpanjang-panjang. Namanya kan sambungan ceramah dari mana? Selanjutnya Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbanyak doa. La yuraddul qadara illa du'a, kata Nabi. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan melainkan doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah, kata Nabi. Doa sumsumnya, otaknya ibadah. Minta pada Allah, akan tetapi sesuatu yang kita minta pada Allah itu dia mesti sesuai dengan apanya? Ibadah kita, amal kita. Ini boro-boro kita minta masuk surga, sembahyang enggak. Boro-boro minta surga, sedekah tidak. Boro-boro minta surga, kerja cuma zolimin orang, nyakitin orang. Jadi artinya minta surga, jalannya untuk masuk surga itu tidak ada. Sama aja Buya. Andai kata Buya aku mohon pada Allah, ya Allah ya Rabb, jadikanlah aku kapolsek. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah aku kapolres. Dari mana jalannya? Kalau minta mau jadi kapolsek, minta mau jadi kapolres, yang mesti Buya ini polisi. Jalannya tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian doa ini mohonlah pada Allah. Ud'u rabbukum tadarru'an wa khufyah. Mintalah pada Tuhanmu dengan rasa rendah diri dan suara yang lemah lembut. Meminta itu pada Allah, rasa rendah diri dan suara yang lemah lembut. Walaupun sedemikian, masih ada juga di antara kita 1, 2, bahkan 3 orang yang berdoa itu tidak seperti ayat Allah tadi. Malah seperti dia membentak-bentak, membegak-begak. Istilah orang Tapanuli, menyonggak-nyonggaki. Birahmatika ya Arhamar Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir ya Rabbal Alamin. Nah, kita tak menyalahkan. Tinggal lagi kalau mengikut ayat rupanya tidak seperti itu. Nah, kalau sudah semacam ini si tukang doa, bagaimana pula tukang amin? Karena yang tukang amin ini kan makmum. Biasanya makmum itu ngikutin bagaimana caranya imam, tukang doanya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau di majelis Torekoh, di majelis persulukan, maghrib subuh itu ada namanya ratib 10.
Ya Latifu Ya Kafi. Lanjut lagi ya. Tapi kalau itu akhirnya saja kata gitu loh. Nah, lumayan ya. Kalau imamnya bawaannya kayak begini, makmum di belakang pasti ikut caranya imam. Tapi kalau imamnya ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi, makmumnya juga kayak begitu. Imamnya doa membentak-bentak, makmumnya mengaminkan pasti. Amin, 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 amin. Karena ikut dia cara imam. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu doa ini tidak mesti panjang-panjang. Tidak mesti panjang-panjang. Nah, teringat akan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabatnya. Sahabat berjamaah sholat aktif. Tapi selesai sholat doa sendiri, ulang sendiri. Rasulullah nanya sahabat, sepanjang kita sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah, engkau tak pernah pulang bersama, tapi doa sendiri, ulang sendiri. Ada apa sahabat? Begini ya Rasulullah, saya punya istri, tinggal di rumah, dan punya kain sarung cuma satu. Nah, kalau saya nanti doa bersama dan pulang bersama, istri saya akan sholat pula, sementara kain sarung cuma satu, diganti-gantikan. Mohon ya Rasulullah doakan saya agar ekonomi meningkat, usaha meningkat. Rasulullah apa katanya? Saya tidak mau sahabat. Saya khawatir kalau engkau nanti ekonomi meningkat, usaha meningkat, kehidupanmu lumayan, kehidupanmu senang. Saya khawatir sahabat, ibadahmu itu nanti bolong-bolong. Ibadahmu bakal tidak aktif lagi. Ibadahmu bakal tidak akan konsisten lagi. Tidak ya Rasulullah. Sedangkan hidup miskin kayak begini, coba kita sama berangkat ke masjid sholat berjamaah, apalagi sudah kehidupan senang. Akhirnya Rasulullah doakan, singkat saja doanya, baik tidak panjang-panjang. Allahumma rzuq sahlabah, alhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Ya Allah, berikanlah rezeki terhadap sahlabah, walhamdulillah rabbil alamin. Tidak macam mau makan. Ya Allah, berikan umur panjang. Ya Allah, sehatkan badan. Ya Allah, berikan rezeki. Ya Allah, berkahi usaha. Ya Allah, tambahlah anak-anak. Ya Allah, tambahlah bini. Ya Allah, masuklah sanggup. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau sudah sempat kayak begini si tukang doa, apalagi tukang doanya charteran, dicarter. Nah, nanti pulang Buya itu selesai doa, beko deh abang kuih ayam itu. Nah, aku makasih aku hajat kok minta murah rezeki Buya. Sianamu lokot Buya, lokot kamu iyo. Allahumma rzuq silaqat walhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Dah, kepulang Buya lagi, yakin Buya pasti baru wah etikat dan bunuh hajat. Dah, kepulang Buya lagi, iyo. Pendek mana? Doa Buya itu bagi siap-siap orang. Gak jadi bangun kue Buya ayam tadi. Allah, jangan lagi Buya mulai. Doa tu pendek mana doanya?
Gulai apa lagi gulai ibadah. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ramadan, perbanyaklah baca Al-Quran, tadarus akan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam nomor satu. Al-Quran tiada keraguan-raguan padanya. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan-raguan padanya, adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana cara supaya Al-Quran itu bisa jadi petunjuk? Apakah ditulis dengan seindah-indahnya, kemudian ditempelkan di dinding rumah? Seketika yang punya rumah ditanya, aku nopo Pak Ibu ayat Quran ditulis ditempelkan di dinding rumah? Jawabannya, penangkal setan buaya. Nah, pertanyaannya pada kita, apakah setan itu takut dengan ayat-ayat yang ditulis lalu ditempelkan di dinding rumah? Nah, sedangkan ada tim ruqyah lah dibacuan ayat-ayat itu, mengamuk jin yang di dalam. Itu sudah dibacakan, apalagi hanya sebatas ditulis ditempel. Jadi caranya baca Al-Quran, setelah itu artikan Al-Quran, pahami kandungan Al-Quran, setelah itu amalkan kandungannya Al-Quran. Nah, tidak ada rugi bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kalau mau baca Quran. Sampai itu dua awak ketimbang melamun termenung angan-angan panjang, seandainya. Jadi bagus baca Quran sambil itu dua salah setiga kul kenapa tuh? Barakul tiga kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai selesai. Satu kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sampai selesai. Dua kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sampai selesai. Tiga kul. Sampai dua itu ayat-ayat langganan. Masa ada rapi sampai dua itu Bapak Ibu? Tiga kul. Bukan tiga kul itu macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Sadaqallahul azim. Bukan begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir untuk pertemuan ini, Ramadan perbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah pada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pada Allah pagi dan petang hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sembahyang itu juga. Faiza qadaitum shalah, apabila kamu selesai salat, fazkurullah, ingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim,
tegak, duduk, dan berbaring. Selesai sholat istighfar, buat zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tidak tahu, boleh tegak. Tidak salah pakai. Tapi pengaruh pinggang, relatif, asam urat. Katakan ya kakak awak ada di salah loh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ditengok kanan kiri kawan pada duduk semua. Sagan awak ya tagak suram. Kawan duduk awak kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak bisa duduk rasa putih pinggang kau ya. Berbalik, tak salah. Subhanallah, subhanallah. Itu kalau berbalik, saya akan tagak dulu, mohonnya lalu, lain tagak dulu, lalu Ustaz, lain dulunya, apa pun lalu, subhanallah, apa lagi kebanyakan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau buat ini zikir sebanyak-banyaknya pada Allah, bertasbih pagi dan petang hari, huwallazi yusalli alaikum, Dia Allah akan datangkan rahmat atas kamu. Tidak usah khawatir, soal kehidupan sudah ada yang ngatur. Awak kan sebagian kan kilat saja selesai sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan. Nah, kecil tak kui awak kui ada kau dipatu ayam rasa kiawang. Ada yang ngatur Allah. Nah, Allah akan datangkan rahmat atas kamu, tidak usah khawatir, Bapak Ibu. Nah, persoalan dunia apalagi kalau matang itu akhirat, dunia bakal ikut, yakinlah. Nah, tiada Allah akan menyempitkan, tiada Allah akan merumitkan kehidupan seseorang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pada Allah dijadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang Pak Ibu selesai aku mengajar di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Simatropis. Dedake isinan rumah makan Tambuwo, cabangnya kan situ. Apa rumah makan Tambuwo? Nah, makan je, gulai buya, asam lauk, gadang pete, gadang lah. Nah, barang kok, nggak usah buya. Kenapa? Udah ada yang bayar tadi. Rezeki yang tak disangka-sangka, tapi jangan dilihat-lihatkan. Akan awak kata orang banyak kenal di awak. Ada itu minta tangguh tiga, pasti kena bayarkan. Barang tangguh tiga, barang konya. 70.000 nya arasuinan. Kemudian berzikir pada Allah wa malaikatuhu, malaikatnya Allah. Ngapain menyaksikan? Sebatas menyaksikan? Tentu tidak. Malaikat itu mohon pada Allah agar dosa-dosa orang yang berzikir itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita mohon akan ampunan, di samping kita mengingat berzikir pada Allah, malaikat menyaksikan, malaikat juga memohonkan pada Allah agar dosa-dosa orang yang berzikir diampuni.
liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur, supaya mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian dapatlah ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah tenang hati, tenteram jiwa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikulah yang dapat Buya sampaikan sambungan daripada tausiah singkat kita malam tadi sebelum tarawih. Semoga bermanfaat, petiklah iktibar daripadanya, dan mari kita hidupkan sunnah-sunnah ini di bulan suci Ramadan ini, untuk mengambil berkah tausiah kita di subuh di pagi ini. Kita tutup dengan doa. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika, wa sabbit qulubana ala ta'atika. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam wa binuril iman wa binuril ihsan wa binuri hidayatika, kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi